Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa junudihi ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, uzkuru qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah salat sunnah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi yang berbahagia ini. Kita bersama-sama berkumpul menghadap kepada Allah dengan hati yang ikhlas, bermohon seraya agar Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat, turunkan ampunan untuk kita bersama. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, selalulah bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, serta bersalawat kita kepada Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang 1400 tahun yang lalu beliau berjuang untuk kita bersama, untuk kita agar hidup tenang. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, sama-sama selalu kita lantunkan salawat dan salam kita kepada Habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib mengingatkan kepada seluruh jamaah yang hadir, wabil khusus diri khatib sendiri, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sidang jamaah salat Aidil Fitri Masjid Raya Mandalay yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita berkumpul bersama-sama melantunkan takbir, mengelu-elukan Sang Pencipta. Segala bentuk kalimat-kalimat thayyibah dimulai dari takbir Allahu Akbar, dimulai dengan alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Semua kalimat-kalimat itu hanya kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak tadi malam sampai subuh, sampai pada pagi hari ini, kalimat-kalimat thayyibah itu tetap bergema, tetap berkumandang dimanapun berada, seluruh penjuru negeri, seluruh penjuru dunia, wabil khusus kota Batam sedang melantunkan takbir kepada Yang Maha Kuasa. Apa maknanya ini hadirin yang dirahmati Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maknanya apa? Filosofi dari Allahu Akbar adalah mengatakan kepada dunia, mengatakan kepada diri kita sendiri, tidak ada yang paling besar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Anak yang engkau banggakan, pekerjaan yang engkau cintai, puasa 1 bulan yang engkau banggakan, solat tarawih yang engkau kerjakan, tidak ada yang lebih besar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau besarkan Allah, maka insya Allah Allah akan membesarkan dirimu. Pada hari ini kita mendengarkan khutbah di hadapan bersama, di depan khatib sedang berkhutbah, sedangkan cuaca sedang menurunkan hujan. Ini petanda bukan musibah, melainkan rahmat dari Yang Maha Kuasa. Bertahan kita terhadap air hujan. Mudah-mudahan air hujan yang jatuh kepada diri kita membasahi wajah, membasahi tubuh. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau, bersegeralah dirimu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang Allah ciptakan di atas dunia ini, bahkan nabi sekalipun, mereka pasti ada mengalami khilaf dan salah. Bercermin kita kepada Nabi Adam, Nabi Allah, manusia pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Semenjak beliau berada dalam sorga, lalu meminta pasangan kepada Allah, diberikan Siti Hawa, maka itulah cikal bakal awalnya manusia. Ketika itu Nabi Adam silap dan salah, diusir oleh Allah ke atas dunia. 40 tahun meminta ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa kesalahan yang dibuat oleh Nabi Adam? Tidak banyak, hanya memakan buah khuldi, tapi ini melanggar perintah Allah. Makanya Allah usir Nabi Adam dari sorga, jatuh ke atas dunia. Disebabkan apa? Disebabkan melakukan satu dosa. Kononlah kita manusia yang tempatnya silap dan salah. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan, Bapak dan Ibu hadirin sidang jamaah salat Aidil Fitri yang dirahmati Allah. Kalau seandainya engkau mengaku diri engkau banyak dosa, kalau seandainya diri engkau mengaku banyak silap dan salah, maka setiap orang yang bersalah sebaiknya adalah meminta maaf. Setiap orang yang berdosa sebaiknya meminta ampun kepada Allah. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata' tawwab. Setiap umat keturunan Nabi Adam ini memiliki salah, memiliki dosa, dan sebaik-baik orang yang salah, orang yang berdosa adalah orang-orang yang
bertaubat kepada Tuhannya. Maka pada yang berbahagia ini, hari ini, momen lebaran ini, yang pertama sekali yang perlu kita laksanakan adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dosamu diampuni oleh Allah, lalu bagaimana? Apakah engkau mempunyai salah kepada manusia? Kalau engkau mempunyai salah kepada manusia, maka kepada manusia engkau meminta maaf. Tapi kalau seandainya engkau salah kepada Allah, maka minta ampunlah kepada Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan manusia. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah poin yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah salat sunnah Aidil Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. 29 hari lamanya kita melaksanakan ibadah puasa, menahan lapar, menahan dahaga, menahan hawa nafsu, malamnya beribadah, tengah malamnya berdoa kepada Allah, jam 4-nya melaksanakan makan sahur, setelah itu terbit fajar, menahan lapar dan haus yang bisa membatalkan puasa semenjak dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maknanya hadirin yang dirahmati Allah, bulannya Ramadan yang Allah kasih selama 30 hari, 29 hari, 1 bulan lamanya, gunanya adalah untuk tarbiyah. Apa makna tarbiyah? Melatih diri kita agar terbiasa. Awalnya terpaksa, akhirnya terbiasa. Terpaksa untuk bangun pagi, makan sahur. Maknanya apa? Agar kita di luar bulan suci Ramadan nanti, kita bisa terbiasa untuk bangun malam, salat malam, berzikir kepada Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang berpuasa, siapa orang yang mendirikan malam-malam bulan suci Ramadan, menghiasinya dengan baca Al-Quran, menghiasinya dengan zikir, menangis tengah malam meminta ampun kepada Allah, maka insya Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Janji Allah kepada orang-orang yang melaksanakan, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Begitu juga dengan orang yang melaksanakan puasa. Siapa yang berpuasa di siang hari, man shoma Ramadana, siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, hanya mengharap kepada Allah, bukan karena manusia, berpuasa hanya karena Allah, bukan karena manusia, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah juga akan hapuskan dosa-dosanya setahun yang berlalu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa banyak hari ini hadirin orang-orang yang menyepelekan Ramadan, orang-orang yang hanya berpuasa di awal Ramadan, ketika di tengah Ramadan mereka tinggalkan puasa mereka, mereka enak makan di siang hari, minum di siang hari, alasannya adalah mencari nafkah untuk anak dan istri. Maka apa peringatan dan azab bagi mereka yang tak mau berpuasa di bulan suci Ramadan? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya? Di akhirat nanti mereka akan digantung, mulutnya akan pecah, menyemburkan darah. Disebabkan apa? Disebabkan mereka yang berbuka dengan sengaja di bulan suci Ramadan, padahal saudara-saudara mereka sedang berpuasa, tapi mereka enak-enak saja membatalkan puasanya. Alasannya apa? Karena panas terik mencari nafkah, banting tulang untuk anak istri. Tak ada alasan itu di mata Allah. Barang siapa yang membatalkan puasanya dengan sengaja, maka siap-siaplah mulutnya akan dirobek, mulutnya akan dipecah oleh malaikat penjaga neraka. Kenapa? Karena mereka tak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
tak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami ingatkan kepada ibu-ibu kami yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan disebabkan haid, disebabkan nifas, disebabkan karena mengandung atau menyusui, maka gantilah puasamu wahai kaum ibu-ibu. Karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau menyepelekan puasa yang engkau tinggalkan disebabkan keistimewaan yang Allah berikan kepada dirimu, maka bersiap-siaplah engkau akan berhutang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali, seburuk-buruk manusia adalah ketika hidup berhutang, mati pun juga meninggalkan hutang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Poin selanjutnya yang mesti kami ingatkan, khatib ingatkan kepada diri khatib dan kepada seluruh hadirin yang dirahmati Allah, yakninya jangan hanya menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Allah. Siapa orang yang hamba Ramadan? Yang hanya ke masjid setiap Ramadan. Setelah Ramadan mereka tinggalkan masjid. Yang hanya bersedekah, berinfak hanya ketika Ramadan. Setelah bulan Ramadan mereka biarkan Masjid Darussalam terbengkalai. Yang hari ini juga belum selesai. Hadirin yang dirahmati Allah, bermohon kita kepada Allah, jangan sampai kita hanya menjadi hamba Ramadan saja, takut kepada Allah hanya di bulan Ramadan, padahal sudah diingatkan oleh Nabi, ittaqullah, ittaqillaha haitsuma kunna, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, baik di dalam bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan. Kewajiban kita adalah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, khatib juga mengimbau, mengajak kepada seluruh hadirin yang hadir, mari sama-sama infakkan, nafkahkan harta kita di jalan Allah untuk membangun rumah Allah, agar kita hari ini kita berhujan-hujan mendengarkan khutbah, mudah-mudahan tahun esok kita sudah berada di dalam masjid hendaknya. Hadirin yang dirahmati Allah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya yang mesti khatib sampaikan adalah, engkau hari ini keluar di bulan suci Ramadan, berbangga dengan puasamu yang 29 hari, berbangga dengan zakat fitrah yang engkau berikan kepada para penerimanya, berbangga dengan zakat yang engkau keluarkan, berbangga dengan sedekah takjil yang engkau berikan. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, itu tidak ada artinya kalau seandainya hari ini, detik ini, engkau belum dapat ridho dari orang tuamu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak tadi malam takbir berkumandang, orang tua kita sedang menunggu kita berada di rumah mereka. Jauh mata mereka memandang, mengharapkan kehadiran diri kita, mengharapkan kita pulang, pulang nak pulang. Itu yang diharapkan oleh orang tua kita. Sebelumnya 12 tahun yang lalu, atau kita berumur 12 tahun, 18 tahun, mungkin pulang kita tidak diharapkan oleh orang tua. Pulang jam 3 malam terserah, pulang jam 2 malam terserah. Tapi ketika hari ini orang tua kita yang sudah sayu, sudah lapuk, mulai merindukan kehadiran kita, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin agar anaknya pulang ke pangkuannya, bukan ingin perkiriman dari anaknya. Bapak ibu yang merantau ke kota Batam, yang mencarikan hidup siang dan malam, ingin menyekolahkan anaknya sehingga lupa dengan orang tua, maka khatib sampaikan
sampaikan hari ini, tak ada orang tuamu, maka engkau tak akan sukses. Kalau orang tuamu tak ridho kepadamu, jangan harap engkau akan masuk surga. Walaupun engkau bolak-balik ke Mekah, pergi haji dan umrah, tapi itu semua tidak ada nilainya, melainkan engkau dapat ridho dari orang tuamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedekahmu tak akan berguna kalau engkau tak senangi orang tuamu. Orang lain engkau senangkan, tapi kenapa dengan orang tuamu engkau lupakan? Maka hari ini hadirin yang dirahmati Allah, Khatib sampaikan setelah sholat Id ini, apapun keadaanmu, sejauh manapun orang tuamu, maka turutilah mereka, pulanglah, cari mereka, minta ridho kepada mereka, karena boleh jadi hari ini engkau tak pulang, tahun besok engkau belum akan tentu ketemu dengan orang tuamu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada nilainya puasa, tidak ada nilainya ibadah kalau orang tua merasa sedih karena kita. Tapi bagi orang tua yang sudah meninggal, bapak ibu yang punya orang tua yang sudah meninggal, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di penghujung khutbah ini, khatib sampaikan, mari sama-sama kita jaga ketakwaan kita kepada Allah. Mari sama-sama kita ramaikan rumah Allah semenjak Ramadan sampai kita bertemu dengan Ramadan yang selanjutnya, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku bi qauli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fi kulli makan, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa nurina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. وقال أيضا في آية أخرى اذكروا واسمعوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنزل رحمة ومغفرة وسلامة على أنفسنا وعلى أهلنا وعلى جميع ذرياتنا يا رب العالمين. ربنا
Rabbana taqabbal minna salatana wa du'aana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tammim takbirana ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa qalban khasi'a wa amalan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna ya Allah ala ikhwanina al muslimina wal muslimat fi Palestin wa fil Gaza wa fi Syria wa fil Indonesia wa fi baladina ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Aqulu biqauli hadza fastaghfirullaha li wa lakum innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu